Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Bright yang dirilis pada tahun 2017. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan seorang polisi bernama Daryl Ward bersama rekannya Nick Jacoby. Jacoby yang terlihat sedang membeli sesuatu, tiba-tiba geng orc keluar serta menembak Ward. Beberapa hari kemudian, Ward yang sudah siuman dari serangan tembakan itu, saat sedang mengobrol dengan istrinya, kemudian dia melihat rekan kerjanya yaitu Jacoby dalam berita yang menerangkan kalau Jacoby telah berkhianat. Kemudian, istri Ward tidak ingin dia bekerja sama lagi dengan Jacoby karena takut kejadian yang menimpanya terjadi lagi. Lalu di sini terlihat, Ward sudah tidak mau bekerja lagi sebagai rekan dari Jacoby karena menganggap Jacoby dulu melepaskan geng tersebut. Kemudian Ward dan Jacoby menuju ke kantor. Di sana mereka disambut oleh rekan-rekan polisinya. Saat ingin bertugas, Ward dan Jacoby kembali ditunjuk oleh Sersan Ching untuk menjadi rekan lagi. Akan tetapi Ward tidak setuju dan meminta agar Sersan Ching memilih rekan lain untuknya. Namun Sersan Ching pun menolak. Setelah itu Ward dan Jacoby turun ke lapangan untuk mengamankan seseorang. Setibanya di sana, mereka mengamankan seseorang yang perawakannya seperti orang gila. Mereka pun menangkap dan membawanya menuju ke kantor polisi. Dalam perjalanan, orang ini mengatakan sesuatu yang hanya dimengerti oleh Jacoby, yaitu dengan bahasa Orkis. Dia mengatakan kalau dia mempunyai pesan serta dia berkata kalau Jacoby merupakan orang yang telah diberkati. Adegan kemudian berpindah pada Ward, dirinya yang didatangi oleh Kapten Perez bersama dengan kedua rekannya. Mereka mengungkapkan bahwa Jacoby telah meluluskan geng orc yang menembak Ward kala itu. Detektif ingin bekerja sama dengan Ward agar Jacoby mengakui perbuatannya itu. Dengan terpaksa, akhirnya Ward menerima kartu nama detektif tersebut. Kemudian adegan berpindah pada orang yang ditangkap tadi oleh Ward dan Jacoby. Orang ini bernama Shield of Light. Dia didatangi oleh agen Federal Magis. Lalu Sherling diinterogasi oleh mereka dan bertanya tentang kelompok Inferni atau ras elf yang telah menjadi pengkhianat. Sherling mengatakan ke mereka kalau ras elf akan menghancurkan dunia, kemudian membangkitkan Dark Lord atau Raja Kegelapan. Sherling juga memberitahukan kalau ras elf ini akan mengumpulkan 3 tongkat sihir yang bernama Magic Wands. Akan tetapi, tongkat sihir ini hanya bisa dipakai oleh orang yang berasal dari ras elf. Lantas agen ini menunjukkan foto pemimpin dari Inferni yang bernama Layla. Kemudian Sherling berkata, dia adalah seorang Bright dan memegang salah satu dari tongkat Magic Wands. Pada saat malam harinya, saat Ward dan Jacoby sedang berpatroli, Ward sedang membujuk Jacoby untuk mengakui kesalahannya karena telah melepaskan geng orc. Tapi Ward tidak melanjutkan pembicaraan mereka karena ada perintah yang mengharuskan mereka ke suatu tempat. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka ditembaki oleh seorang di atas gedung. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ward dan Jacoby kemudian masuk ke gedung dan mendapati sebuah mayat dan mengamankan 3 dari anggota Inferni itu. Dia ternyata memiliki tongkat magic itu. Ward kemudian memberitahukan hal ini ke Sersan Ching, akan tetapi Ward malah disuruh untuk mengambil tongkat itu untuk mereka. Kemudian Ward juga diperintahkan untuk membunuh Jacoby, kalau tidak maka dirinya juga akan dibunuh. Ward kemudian mematuhi perintah itu, kemudian keluar dan menurunkan senjatanya ke Jacoby. Saat ingin menembaknya, Ward masih bertanya kalau apa yang terjadi saat dia ditembak oleh geng orc dulu. Jacoby pun jujur dan mengakui kalau dia memang melepaskan mereka, tapi Jacoby kehilangan jejak karena banyak orang saat itu. Kemudian dia menemukannya, tapi ternyata itu hanya anak yang berbeda. Jacoby yang tahu kalau anak ini akan dibunuh. Kemudian Jacoby membantunya kabur dan dia memanjat ke tangga dan kabur. Adegan beralih ke Ward, yang menodongkan senjatanya ke Jacoby. Kemudian Sersan Ching dan anak buahnya keluar. Lalu Ward pun menembaki Sersan dan anak buahnya, hingga 3 dari 4 polisi tewas. Saat ingin pergi dari tempat itu, mereka didatangi oleh geng Altamira dengan pemimpin yang bernama Poison. Ternyata Poison sudah lama mengintai mereka, karena dia tahu tentang tongkat magic itu. Dia mau merebutnya, tapi Ward dan Jacoby tidak mau memberikan kepada Poison. Kemudian mereka kabur dari sana. Terjadi adegan kejar-kejaran antara Ward, Jacoby, dan geng itu. Sampai kemudian, Ward dan Jacoby berhasil lolos. Setelah adegan kejar-kejaran itu, Ward, Jacoby, dan Tika melewati pesta, dan kemudian geng Poison menemukan mereka dan mengancam untuk menyerahkan tongkat magic itu.
Kemudian anggota Inferni datang dan menghabisi geng Poison. Seketika mereka bertiga kabur lagi dari tempat itu. Di tengah jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang berbadan besar. Mereka dihajar dan dibawa ke markasnya. Saat mereka berada di markas Orc, mereka dipertemukan dengan pemimpin dari markas tersebut yang bernama Dorgu. Dia juga menginginkan tongkat magic itu, namun lagi-lagi mereka menolak untuk menyerahkan tongkat itu. Dorgu kemudian marah, serta menembak Jacobi hingga terjatuh ke dalam sebuah lubang. Lalu Tika yang seorang Bright, kemudian membangkitkan Jacobi dan para orc saat itu, langsung berlutut ke Jacobi. Mereka percaya kalau dia adalah salah satu orang yang dibicarakan ramalan itu. Setelah itu Tika menjelaskan, kenapa dia mengambil tongkat itu dan berkhianat dari Inferni. Tika tahu kalau ternyata, Layla ingin membangkitkan Raja Kegelapan. Akibat dari menggunakan tongkat magic itu, Tika sekarat serta mengatakan, kalau satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah di tempat Shield of Light. Di tempat itu terdapat pohon suci, yang dapat menyelamatkan hidupnya. Setelah itu mereka membawa Tika ke sana. Tiba-tiba Layla dan anggotanya muncul. Dan kemudian mereka bertarung habis-habisan, setelah berhasil mengalahkan Layla dan teman-temannya. Kemudian Jacobi dan Ward membawanya masuk Tika ke pohon suci itu. Namun Layla berhasil mengambil tongkat magic itu. Lalu saat dirinya ingin membunuh Tika. Seketika Jacobi menembak Layla, alhasil tongkat itu terjatuh ke arah Ward. Mau tidak mau, akhirnya Ward mencoba untuk memakai tongkat itu, dan berhasil. Itu berarti, Ward juga merupakan seorang Bright seperti ramalan. Kemudian dia membunuh Layla, dengan keadaan penuh luka. Akhirnya Jacobi membantu Ward untuk keluar dari tempat itu, yang hampir hancur. Di luar sana, sudah ada pihak kepolisian yang sudah menunggu mereka. Di sini akhirnya diperlihatkan, Ward dan Jacobi diberikan sebuah medali penghargaan. Mereka kemudian melihat Tika, yang berjalan di tengah kerumunan orang saat itu. Dan filmnya pun selesai. Gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Bright. Sampai bertemu di video selanjutnya.